Halo hai, selamat datang ke channel ini kembali. Terima kasih buat kalian yang udah mampir, yang udah subscribe. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua guys. Kali ini aku kedatangan salah satu konsol yang unik karena desainnya dan dia terbuat dari metal. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita lihat dulu kotak boxnya. Ini dia Trimi UI Bricks yang versi Hammer. Nah, jadi konsol ini kemarin aku beli dan aku memang udah lama kepengen beli ini karena satu desainnya, kedua bahannya dari metal. Sebetulnya Trimi UI Bricks itu ada dua, yaitu yang metal dan yang plastik atau yang biasa. Perbedaannya jelas pada materi bodinya. Untuk harganya sendiri memang selisih kurang lebih di 300 ribuan. Kebetulan kemarin di marketplace barang ini tuh hampir langka banget dan aku cek itu jarang yang punya, dan kemarin harganya turun di 1,6. Dulu sempat digoreng itu di harga 2 jutaan lebih. Nah, kemarin karena sisa satu unit dan harganya menurut aku worth it, aku dapat yang warna grey metal itu di harga 1,6 dan udah dapat micro SD 64 GB. Nah, ketika kalian beli Bricks Hammer, kalian dapat apa aja? Kita lihat dulu. Ini kotak dari Bricks Hammernya. Jadi perbedaannya untuk yang biasa dan hammer itu terletak pada stikernya. Di bagian depan ada tertulis Bricks Hammer. Di bagian depan kotak boxnya udah terlihat ya gambar dari Trimi UI Bricks Hammernya. Untuk warnanya sendiri ada yang grey metal, ada yang hijau, ada yang pink metal juga. Tapi kemarin sisa yang ini, jadi ya udah warnanya juga oke. Di depan sini udah gitu aja keterangannya. Di bagian belakang itu ada keterangan di sini untuk ukuran layarnya dia 3,2 inch menggunakan lighting effect. Untuk speakernya dia udah stereo. Ada keterangan metal, jadi bahannya ini body metal. Yang membuat salah satu alasan kenapa beli Bricks Hammer yaitu dari memang berbahan metal dan aku belum punya. Kebetulan untuk handheld vertikal juga aku masih belum punya, dan memang kemarin survei kayaknya aku lebih cocok Bricks Hammer. Nah, di dalamnya ini unitnya udah aku keluarkan. Di dalam boxnya kita cuman dapat kabel charger seperti biasa. Kemudian di sini kita dapat dua buah penutup grip, penutup tombol L1, L2. Jadi di sini nanti bisa diganti sendiri untuk L1, L2. Misalkan ini rusak atau sudah kurang nyaman, bisa diganti. Dapat dua set, lumayan. Udah cuman dapat itu aja sama buku manualnya. Kita singkirin dulu boxnya. Ini dia Trimi UI Bricks Hammer. Untuk tombolnya sendiri kalian bisa lihat layoutnya. Di sini tanpa joycon, tanpa tombol tambahan joycon. Jadi cuman di pad aja sama tombol-tombol X, Y, B sama A. Tombol power berada di samping sambil kita nyalakan. Nah, ini dia tampilan awal dari Trimi UI Bricks Hammer. Untuk ukuran Trimi UI Bricks Hammer menurut aku ini solid banget. Ketika digenggam ini enak karena ukurannya pas satu genggaman tangan aja. Layarnya 3,2 inch vertikal ya. Kebetulan ini layarnya menurut aku pixelnya udah rapat banget. Aku mau cek dulu ya, aku juga agak lupa. Nah, ini
Spesifikasi dari Trim UI Bix Hammer kita baca-baca dulu. Dia RAM-nya itu di 1 GB guys. Untuk RAM-nya di 1 GB, memori internalnya cuman di 8 GB. Untungnya kemarin aku udah dapat memori bawaan 64 GB dan udah ada beberapa game bawaan yang bisa dimainkan. Layarnya 3,2 in, dia menggunakan IPS. Nah, di sini yang luar biasa menurut aku adalah resolusi dari layarnya, yaitu menggunakan kerapatan 1024 x 768. Jadi dia menghasilkan kerapatan warna yang menurut aku di atas rata-rata handheld, khususnya yang vertikal. Kalian bisa lihat sendiri, warnanya tajam, warnanya padat keluar, bagus. Di sini untuk lampu lightingnya juga menyala bagus ya. Kalau malam ini menambah kesan menarik. Jadi kalau kalian bawa handheld ini misalkan lagi main di luar, pasti banyak yang penasaran sih handheld apa itu. Nah, bodinya metal, jadi ini solid banget ketika digenggam. Untuk pilihan warnanya ada yang hijau, merah, marun, merah muda ya, atau pink. Dia udah menggunakan konektivitas WiFi, ada Bluetooth-nya. Di bawah juga masih ada jack audio ya. Untuk baterainya sendiri kapasitasnya ini di 3000 mAh. Ada beberapa temen yang bilang kalau Trim UI Bix Hammer ini cepat panas ketika dimainkan. Ya, menurut aku sih cukup wajar ya, karena ini menggunakan materi metal atau logam, jadi lebih gampang panas. Kemarin sih aku baru mainkan sekitar 1 jaman, game-game ringan aja, nggak terlalu panas sih, masih hangat-hangat aja. Jadi menurut aku masih normal aja dan aman aja untuk dimainkan. Nah, itu aja sekilas untuk spesifikasinya. Kita langsung lihat unitnya aja. Untuk pertombolannya sendiri menurut aku ini lumayan enak, nggak terlalu keras. Untuk jari yang besar memang ini kurang nyaman, tapi menurut aku masih bisa dimaklumi dan menurut aku masih oke aja. Nah, ini dia tampilan awal dari Trim UI Bix Hammer. Di bagian atas ini kita bisa lihat ada bagian games. Nah, untuk di games bawaannya udah banyak emulator. Di sini kita bisa mainkan emulator-emulator dari game ringan sampai game yang berat itu seperti di Dreamcast atau PSP. Nah, di sini kita juga bisa main GBA, kita bisa main Game Watch, ada Sega, ada Mame. Di sini juga Nintendo 64, Neo Geo, dan masih banyak lagi. Ini juga ada Pico ya. Nah, kita balik dulu. Nah, di sini kita juga bisa mainkan game-game port. Di sini udah ada bawaan beberapa game port, yaitu ada Stardew Valley, ada Sonic Mania, ada Balatro. Nah, untuk speakernya sendiri menurut aku ini istimewa karena dia menggunakan 2 speaker yang stereo. Untuk tombol audionya di bagian sebelah kiri. Nah, ini aku kasih audio yang cukup maksimal ya. Kalian bisa dengar sendiri, kualitas suaranya ini enak. Oke, kita mau coba tes beberapa game ya. Coba kita mau main tes game yang ringan dulu aja. Kita mau main game Neo Geo ya.
Kualitas suaranya menurut aku ini bagus banget. Untuk kualitas warna yang dihasilkan ini sangat baik, dengan resolusi yang mumpuni, bisa menghasilkan warna yang menurut aku ini luar biasa sekali untuk game-game retro. Benar-benar memanjakan mata. Nah, untuk tes game selanjutnya kita mau coba main game apa ya? Ini emulator. Kita mau main Nintendo DS, guys. Ini game Cooking Mama ya. Untuk Nintendo DS dia tampilannya seperti ini karena Nintendo DS terbagi menjadi dua layar atas bawah. Dia bisa di cover dengan cukup baik ya, di sini masih terlihat. Oh, dia juga bisa dibagi layarnya menjadi lebih baik lagi dengan pencet tombol L2-nya, bisa dirubah layarnya. Sorry banget guys, untuk settingannya kayaknya aku perlu setting lagi untuk di Nintendo DS, karena biasanya Nintendo DS itu menggunakan pen ya, jadi kayaknya settingannya aku harus rubah dulu. Tapi kayaknya ini bisa sih dimainkan dengan playable. Nah, kita coba main Mame. Untuk lampunya sendiri ini bisa diganti-ganti ya. Ini kebetulan aku menggunakan warna defaultnya. Kayaknya dia bisa mengikuti warna dari si gamenya ya.
Nah, selanjutnya kita mau tes game yang agak berat sedikit, yaitu Dreamcast. Kita main Crazy Taxi 2, guys. Taxi 2. It's party time. Let's have some fun. All right, let's go make some crazy money. Go ahead, slash. All right, stick on the gas. Don't ease up. Terlihat sangat baik di layar Trimi UI Bricks untuk bermain Crazy Taxi 2 ya. Crazy money. Are you ready? Here we go. Hey, let's go. All right, let's go. Menurut aku ini masih sangat nyaman untuk bermain Crazy Taxi 2. Bahkan layarnya ini memanjakan mata ya. Dulu aku pernah bermain ini kalau kalian sempat nonton video aku di Povki di RGB 30, menurut aku ini lebih oke sih layarnya, jauh ya. Kerapatan pixelnya ini membuat layar warnanya yang dihasilkan menjadi sangat baik. Nah, untuk game beratnya itu mentoknya kita bisa bermain game PSP atau PS1 ya. Nah, kita coba mau main game PSP. Nah, ini aku mau main game Aquatech. Di sini gamenya lucu banget. Jadi kita kayak nyusun ikan yang warnanya harus sama. Kayak main puzzle sih guys. Ini sih game-game yang enteng aja untuk ngisi waktu. Lumayan seru sih main game kayak gini. Jadi nggak terlalu banyak mikir, tapi masih having fun-nya masih dapat guys. Kalau main game-game kayak RPG sih sebenarnya aku agak jarang sebenarnya. Untuk game PSP berjalan dengan sangat baik dan lancar ya, bahkan warna yang dihasilkan masih memanjakan mata. Nah, kalau kalian penasaran kira-kira untuk bermain God of War di PSP sanggup atau enggak, yuk kita cobain. Nah, ini termasuk game yang cukup berat ya untuk PSP, yaitu God of War. Kira-kira bermain God of War di Trimi UI Bricks Hammer ini apakah sanggup berjalan dengan baik? Yuk kita tes. Kita kasih mode normal aja. Kalau dilihat dari openingnya sih ini berjalan lancar ya, nggak ada nge-lag sama sekali. Harusnya ini bisa playable untuk dijalankan.
Untuk speakernya menurut aku ini oke banget ya. And on this day, Kratos had been called upon by the gods to confront an unthinkable evil. Sebenarnya kemarin sih lebih suka yang warna hijau, tapi karena kosong ya udah dapet yang warna grey metal, nggak ada masalah juga sih, masih cakep juga. Di sini ada tertulis Bricks Hammer ya, kalau yang biasa nggak ada. Yuk kita cobain main bentar God of War. Untuk warna yang dihasilkan sih masih oke ya. Tapi coba ini nge-lag atau enggak. Terlihat agak patah-patah. Terlihat sedikit patah-patah. Tapi masih playable untuk dimainkan. Oke, coba aku mau lihat dulu di settingannya. Di settingannya ini untuk bermain game PSP dia pakai settingan 1 kali ya, 1 kali resolusi natif. Jadi di atas itu kayaknya udah nggak mampu guys. Untuk 1 kali resolusi masih mampu bermain. Ini cukup berat tapi masih playable untuk dimainkan sih menurut aku. Ya memang untuk bermain game PSP memang mungkin kurang menyenangkan karena layarnya ada black bar di atas dan di bawahnya. Tapi untuk sekedar pengen main sih menurut aku ini masih oke aja. Ada nge-lag tapi nggak terlalu terlihat. Tapi sih ini suhu untuk Trimio iBricks-nya mulai naik dikit. Jadi untuk bermain game-game seperti PSP ini akan lebih cepat panas ya. Nah, terlihat untuk tadi ya agak nge-lag ya. Oke, kita bakal cobain bermain game terakhir yaitu game dari Gameport. Kita mau main di Sonic Mania. Untuk bermain game ports ini sangat memanjakan mata. Ukuran layarnya bisa full screen ya. Nah, kita udah di akhir video, jadi aku mau ambil sedikit kesimpulan tentang Trimio iBricks yang versi Hammer. Dengan harga 1,6 juta yang kemarin aku dapat karena udah turun harga, menurut aku ini masih worth it mengingat desainnya dari metal dan dia menggunakan resolusi layar 1048 ini menghasilkan warna yang sangat baik, memanjakan mata. Menurut aku harga 1,6 ini sangat worth it. Tetapi untuk bermain game-game berat atau game-game yang cukup berat seperti game PSP ini memang tidak disarankan karena suhu untuk body metalnya cepat naik ya.
ini juga udah mulai panas dikit tapi belum yang panas banget. Untuk desainnya sendiri memang menyenangkan karena dia dari bahan metal dan bodinya solid. Jadi serasa menggenggam sebuah konsol premium. Jadi menurut kalian gimana guys? Apakah Trimium 8 Bricks Hammer ini menarik? Untuk barangnya sendiri memang sudah cukup langka ya. Jadi kemarin itu aku berburu beberapa konsol, khususnya konsol vertikal, karena aku sendiri juga belum punya konsol vertikal. Aku jatuhkan pilihan ke Trimium 8 Bricks Hammer ini. Satu, karena harganya masih masuk akal dengan barang yang cukup langka, bahannya juga solid, dan dia masih mampu memainkan game-game retro dengan sangat baik. Dia juga memiliki speaker yang oke, dan kemarin aku juga masih dapat micro SD. Menurut aku worth it banget. Jadi menurut kalian gimana? Jangan lupa di like, di subscribe, di komen ya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.